Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Al-ayah, sadaqallahul azim. Sahabat Assalam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah, di hari ini kita masih bisa berdiri tegak karena limpahan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih bisa berjalan di muka bumi. Dengan izin Allah, kita sanggup melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Semoga kita bisa istiqomah. Shalawat serta salam kita tunjukkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswah kita di dalam hidup dan kehidupan kita. Sahabat Assalam TV yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Secara tidak sadar kita sering terobsesi dan terlena oleh kehidupan dunia. Gravitasi bumi dan tarikan-tarikannya kadang membuat kita terlena bahwa seolah-olah kita akan hidup selamanya di dunia ini, bahwa kita lupa dengan tujuan yang hakiki, bahwa kehidupan dunia ini hanya kesenangan yang menipu, hanya kesenangan yang sedikit. Sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat yang ke-20, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan kehidupan dunia ini tidak lain hanya kesenangan yang menipu. Sahabat Assalam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, janganlah kehidupan yang cuman sejenak seperti mampir ngombe yang hanya sekedar transit ini menjadikan kita terlena kepada tujuan yang hakiki, tujuan yang abadi, yang kekal, yang selamanya, kehidupan yang sesungguhnya, yaitu akhirat. Sehingga Rasulullah SAW juga mengingatkan kita di dalam hadis, ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafir. Dunia ini bagaikan penjara bagi orang-orang mukmin dan sebagai surga bagi orang-orang kafir. Apa makna bahwa dunia ini penjara bagi orang-orang mukmin? Bahwa orang-orang yang beriman, yang di dalam hatinya ada keyakinan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa dia tidak bisa bebas bergerak karena ada koridor-koridor dan aturan-aturan syariat, aturan-aturan Allah, larangan dan perintah Allah, sehingga dia senantiasa berhati-hati dalam kehidupan ini supaya tidak melewati batas, bahwa ada sebuah aturan yang menjadikan kehidupan dan hidup manusia ini yang pada endingnya akan memberi maslahat. Wah, ketika kita menjalankan segala aturan-aturan Allah, sesungguhnya manusia itu sendiri akan mendapatkan kemanfaatan. Dan begitu pula orang-orang lain akan terjaga. Bahwa ketika aturan Allah ditegakkan, Islam hadir sebagai solusi memberikan keindahan baik dari budi pekerti, akhlak, dan seluruh sendi-sendi kehidupan. Ketika Islam hadir, insya Allah akan terjaga, ternaungi. Tetapi kebalikannya, bagi orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar, orang-orang yang tidak yakin dengan aturan Allah, maka menganggap dunia ini sebagai surga. Mereka bebas meluapkan dan mengekspresikan segala kesenangan yang dibingkai oleh hawa nafsu dengan tidak ada batas, aturan-aturan yang dikehendaki dan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya mereka senantiasa terlena oleh kehidupan dunia ini, bahwa segala apa yang menjadi orientasi, bahkan dunia ini menjadi tujuan, kesenangan, kemewahan, keindahan, dan berbagai macam gravitasi bumi, tarikan-tarikan bumi menjadikan dirinya terlena.
Walaupun terkadang dia mendapatkan berbagai macam nikmat di dunia ini, tapi kadang ada kosong, hampa, karena dia tertipu oleh dunia, tidak menemukan hakikat dan jati diri dalam kehidupan ini. Apa yang bisa membuat dirinya tenang, apa yang bisa membuat dirinya senang, apa yang bisa membuat dirinya happy, dia kejar, dia rengkuh. Seluruh daya dan upaya dia kerahkan, bahkan dia dapatkan prestise, dapatkan yang namanya pujian dan segala titel-titel kesuksesan dunia. Namun dalam relung hatinya ada hampa. Inilah dunia yang terkadang menipu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, dunia ini adalah kesenangan yang menipu. Ketika kita menghadapi dan berhadapan dunia, seakan-akan kita sedang berhadapan dengan penipu, hati-hati, jangan terlena. Lalu bagaimana seorang sikap seorang yang mukmin dalam menghadapi dunia ini? Maka dunia ini sebagai sarana, dunia ini sebagai wasilah, dunia ini sebagai jembatan, dunia ini sebagai apa yang dia kerahkan segala upaya dan upaya untuk mencari ridho Allah, untuk mencari karunia Allah. Bahkan dunia ini akan sangat bermanfaat. Sekecil apapun, sebiji syarah, pengorbanan, harta, tenaga, pikiran yang dia keluarkan, justru dia yakini akan dia peroleh, akan menjadi berlipat ganda kemaslahatannya dan kemanfaatan untuk dirinya. Bahkan dia akan sanggup untuk menularkan kepada sekitarnya, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada teman-temannya. Kan dia merasakan sakinah, merasakan tentram, tenang ketika dia menemukan hakikat dalam kehidupan, bahwa hidup yang hakiki akhirat. Tetapi dia hari ada di dunia, dia sedang berdiri di dunia, dia diberikan amanah, hartanya, tenaganya, pikirannya, kecerdasannya, dia keluarkan, dia gunakan untuk sebesar dan semaksimal ketakwaan. Sehingga karena dia yakin bahwa akhirat terbayang, akhirat dia yakini di dunia ini adalah bekal untuk memanen, bekal untuk menanam, sehingga nanti di akhirat dia akan menuai dan memanen kebaikan di dunia ini. Rasulullah SAW mengingatkan di dalam sejarah ketika dia ada jalan di tengah pasar, maka tiba-tiba dia mendapatkan seekor kambing yang telinganya sopak, kecil, bangkai. Maka dia menawarkan, adakah sahabat-sahabatku yang mau membeli bangkai kambing yang telinganya kecil ini? Sahabat menjawab, tidak ada yang mau. Seandainya saya kasih cuma-cuma, apakah ada yang mau? Sahabat menjawab, tidak mau. Maka Rasulullah mengingatkan, dunia ini tidak lebih rendah dari binatang yang telinganya sopak yang sudah bangkai. Maka mari kita mengingatkan kepada diri kita sendiri bahwa dunia ini akan sangat hina, akan sangat rendah nilai dan kedudukannya di mata Allah, di mata Rasulullah, ketika apa yang kita dapat, apa yang kita raih, apa yang kita miliki di dunia ini tidak ada sekecil apapun niat, cita-cita dan tujuan untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nilai dunia ini sangat rendah dibandingkan bangkai binatang, yaitu kambing. Sahabat Assalam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita menyikapi dunia ini? Kita hidup di dunia dengan berbagai macam problematika yang kita hadapi. Kita perlu makan, kita perlu minum. Perjuangan ini pun perlu dana, perjuangan ini perlu materi, perlu tenaga. Maka apa yang bisa kita korbankan, apa yang kita bisa berikan selama kita masih ada di dunia yang sesaat ini, yang sejenak ini. Kita tidak tahu besok atau lusa kita akan dipanggil oleh Allah. Sehingga manfaatkan sebaik mungkin kesempatan yang sejenak, yang nantinya akan berakibat kemaslahatan yang abadi di akhirat. Biarlah hari ini ketika para sahabat seolah-olah terlihat tubuhnya ada di medan perang dan terbunuh, tetapi dia menikmati yang namanya kesenangan, bahwa adanya kesenangan, adanya kejelasan bahwa di akhir dari perjalanan yang kekal abadi dia mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat buat diri dan kepada seluruh sahabat Assalam TV. Jangan hanya menjadi teori dan jangan hanya menjadi slogan, tetapi mari kita amalkan
dan kita praktekkan semampu dan semaksimal yang bisa kita lakukan. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.